Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Ya, yang sudah sarapan bagus, yang belum sarapan lain kali sarapan terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran agar bisa lebih fokus ketika nanti mengikuti pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu harap semuanya bisa mengecek terlebih dahulu kondisi kelasnya. Apabila ada sampah atau mejanya berantakan, silahkan dirapikan atau sampahnya dibuang terlebih dahulu. Juga silahkan cek seragamnya sudah rapi apa belum. Jika sudah, silahkan duduk dengan rapi ya di mejanya masing-masing. Setelah itu, mari kita memulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua murid, silahkan untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang sudah kita panjatkan tadi bisa membuat pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Sebelumnya kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Oh, hadir semua. Alhamdulillah kalau begitu. Selanjutnya, Ibu minta sebelum memulai pembelajaran, harap dikeluarkan terlebih dahulu buku dan juga alat tulisnya. Lalu untuk handphone, silahkan dimasukkan ke dalam tasnya jika tidak diperlukan. Jika diperlukan, nanti boleh dikeluarkan. Namun selebihnya silahkan simpan di tasnya masing-masing ya. Nah, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar mengenai bab apa? Iya, Ati, gimana? Iya, betul ya. Apa yang sudah dikatakan oleh Ati tadi, minggu lalu kita sudah belajar mengenai bab Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai NKRI, paham kebangsaan nasionalisme dan menjaga NKRI. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai paham kebangsaan dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945. Nah, di sini ada tes asesmen diagnostik non-kognitif terlebih dahulu. Silahkan boleh dikeluarkan HP-nya, lalu di-scan barcode yang ada di dalam layar, dan diisi dalam waktu 5 menit ya. Sudah mengisi semuanya? Alhamdulillah, kalau sudah silakan handphonenya bisa dimasukkan lagi ke dalam tasnya ya. Kita lanjut pembelajarannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar filosofis paham kebangsaan dan nasionalisme dalam konteks menjaga keutuhan NKRI. Yang selanjutnya ada peserta didik diharapkan pula muncul empati dan semangat patriotisme setelah mengetahui tentang bagaimana konsep kebangsaan dirumuskan oleh the founding fathers atau para pendiri bangsa, dan dengan begitu dapat memupuk rasa cinta kepada tanah air. Nah, selanjutnya ada penilaian. Pembelajaran pada hari ini kita ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Jadi silahkan dimaksimalkan pembelajaran hari ini agar bisa dapat nilai yang maksimal pula. Dan juga di akhir nanti ada tugas kelompok. Nah, itu akan menjadi nilai keterampilan, nilai yang paling besar. Maka nanti juga penampilan kelompok yang terbaik akan mendapat nilai lebih dari Ibu. Nah, selanjutnya ada video terlebih dahulu, silahkan disimak dengan baik ya. Nah, setelah kalian menonton video yang tadi sudah ditayangkan, ada yang bisa menyimpulkan atau menyampaikan apa yang kalian bisa sampaikan dari video yang sudah kalian tonton tadi? Ya, Diani, bagaimana? Silahkan. Iya, betul Diani. Boleh beri tepuk tangan untuk Diani? Ya, betul sekali ya yang sudah disampaikan oleh Diani. Dalam video tersebut, Soekarno sedang menyampaikan pidatonya. Pidato ini disampaikan pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Dalam pidato tersebut, Soekarno sedang mengusulkan dasar negara yang kelak nanti akan menjadi
cikal bakal terlahirnya Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, Indonesia bisa merdeka dan tegak berdiri hingga saat ini tidak serta-merta bisa terjadi begitu saja. Banyak para tokoh pendiri bangsa atau the founding fathers yang sudah menumpahkan ide-ide atau juga menyampaikan pemikiran-pemikiran besarnya, salah satunya yaitu Soekarno. Dalam sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni, ketika membahas mengenai makna kebangsaan, terdapat perbedaan pendapat di antara para tokoh-tokoh. Dan terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat, yaitu kelompok nasionalis dan juga islamis. Namun dari adanya perbedaan tersebutlah Soekarno bisa menyampaikan pidatonya yang menjadi titik tolak dalam merumuskan kebangsaan. Dalam pidatonya juga, Soekarno pada 1 Juni 1945 menekankan pentingnya paham kebangsaan sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, ia menjelaskan konsep kebangsaan yang tidak hanya berdasarkan kehendak bersatu seperti pendapat Ernest Renan atau persatuan nasib menurut Otto Bauer, tetapi juga mencakup persatuan antara rakyat dan juga wilayah atau geopolitik. Nah, tadi disinggung ada yang namanya geopolitik. Nah, ada yang tahu atau bisa menjelaskan apa itu geopolitik? Iya, silahkan bagaimana? Ya, betul sekali ya apa yang sudah dikatakan oleh Iis. Geopolitik ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara geografi dan juga kebijakan politik suatu negara. Nah, tujuan utama dari geopolitik ini adalah untuk menentukan bagaimana suatu negara dapat melakukan atau menjalankan politik yang didasarkan pada kondisi atau situasi geografi dari negara tersebut. Nah, kalau di Indonesia sendiri, geopolitik itu biasa disebut dengan wawasan Nusantara. Selanjutnya, dalam pidatonya Soekarno juga menyampaikan 5 prinsip atau gagasan yang nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, ada 5. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Prinsip ini menekankan pentingnya kesatuan bangsa Indonesia. Soekarno mengingatkan bahwa Indonesia adalah satu bangsa, satu tanah air, dan juga satu bahasa yang harus bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Lalu yang kedua ada internasionalisme atau perikemanusiaan. Nah, di sini Soekarno mengajak kita untuk menghormati kemanusiaan dan persaudaraan antar bangsa. Dalam prinsip ini, Indonesia didorong untuk mengedepankan rasa saling menghormati dan membantu sesama negara, terutama dalam upaya mencapai perdamaian dunia. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Demokrasi yang dimaksud oleh Soekarno pada prinsip ini adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, hal ini mencerminkan semangat untuk mengambil keputusan bersama tanpa adanya paksaan dan juga mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Yang keempat, ada kesejahteraan sosial. Prinsip ini menekankan pada pencapaian kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial mengedepankan prinsip bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesejahteraan yang adil dari beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan juga politik. Yang terakhir yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengandung pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar moral dan juga spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soekarno juga menyatakan bahwa Indonesia harus menghormati nilai-nilai agama dan meletakkan ketuhanan sebagai asas moral setiap aspek kehidupan warga negara Indonesia. Nah, kita lanjut ke penugasan kelompok. Sebelum itu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Sudah cukup semuanya? Baik, oke, kalau begitu kita lanjut ya ke penugasan kelompok. Nah, kemarin Ibu sudah mengirimkan list kelompoknya. Oke, baik. Nah, untuk
Penugasannya yaitu dalam satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini sesuai dengan prinsip dalam pidato Soekarno tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi ada 5. Setiap kelompok nanti terdiri antara 5 dan juga 6 orang. Lalu nanti mengisi LKPD yang Ibu berikan dan juga nanti hasil diskusi di LKPD-nya silakan untuk dipresentasikan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, semuanya sudah mengerti? Oke, kalau begitu silakan untuk bergabung bersama kelompoknya terlebih dahulu. Sudah bersama kelompoknya masing-masing? Baik, kalau begitu silakan mengerjakan LKPD-nya yang sudah Ibu berikan. Lalu nanti Ibu kasih waktu selama 30 menit. Setelah itu silakan untuk dipresentasikan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, bagaimana semuanya ada kesulitan dalam pengerjaannya? Ya, bagaimana kelompok 1? Ya, silahkan dibaca baik-baik terlebih dahulu ya. Ada instruksinya di dalam LKPD-nya. Ya, sudah dibaca? Ya, baik. Oke, kalau begitu silahkan dilanjutkan ya. Ya, waktunya sudah habis ya, 30 menit sudah berlalu. Baik, kita mulai ke sesi presentasi. Baik, kalau seperti itu, kita mulai presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1, semua anggotanya untuk maju ke depan dan mempresentasikannya. Ya, baik, benar sekali ya. Beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan presentasi dari kelompok 1 hingga kelompok 5 dengan lancar. Silakan untuk duduk ke tempatnya masing-masing ya. Ya, baik, sebelum itu silakan untuk mengisi kuis terlebih dahulu. Silakan keluarkan lagi handphonenya dan di-scan ya. Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk pengerjaannya. Bagaimana semuanya? Sudah dikerjakan? Baik, kalau begitu, kalau sudah silakan dimasukkan lagi ya handphonenya ke dalam tasnya. Baik, alhamdulillah dari sesi pematerian, sesi diskusi dan juga presentasi hingga mengisi kuis sudah berlangsung dengan lancar. Baik, kita sudah menuju ke akhir pembelajaran, maka dari itu Ibu ingin bertanya, apa yang kamu pelajari pada kegiatan pembelajaran kali ini atau ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Mepina, bagaimana? Iya, baik, betul ya apa yang sudah disampaikan oleh Mepina. Jadi kesimpulannya pada materi hari ini, pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menegakkan makna kebangsaan sebagai dasar utama tegaknya Indonesia. Soekarno juga menekankan bahwa kebangsaan Indonesia melampaui perbedaan agama, suku, dan juga daerah, mencakup seluruh wilayah kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan geografis dan juga geopolitik. Pada pidato ini juga menjadi landasan penting dalam menanamkan rasa persatuan, menjaga keutuhan NKRI, dan juga membangun rasa nasionalisme yang mencintai tanah air secara utuh. Baik, alhamdulillah kegiatan belajar mengajar pada hari ini sudah selesai. Itu saja mungkin pembelajaran dan materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama kalian sebagai siswa agar terus ingat dan juga tidak lupa dengan perjuangan para tokoh pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara dan dapat menjaga dan juga mempertahankan dasar negara kita selalu. Baik, itu saja. Mungkin nanti selanjutnya untuk materi minggu depan akan diberitahu lewat WhatsApp ya. Silakan belajar terlebih dahulu sebelum pembelajaran minggu depan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.